Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun News on Cam. Kali ini bersama saya Renal Siftanto. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang psikolog untuk membahas pentingnya peran orang terdekat dalam penanganan penderita depresi. Gimana kelanjutannya? Mari kita simak. Selamat pagi Mas, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai. Akhir-akhir ini ngapain Mas kegiatannya Mas Wisnu? Perkenalkan, nama saya Yusuf Terbagi. Saya salah satu psikolog sebenarnya di beberapa tempat. Yang pertama itu ada di zona nyaman atau zona solution, merupakan salah satu tim psikologi. Ada beberapa tim psikologi di dalamnya yang menangani beberapa kasus psikologi. Baik itu kita juga menangani masalah motivasi, terus terapi, konseling, bahkan sampai ke obat. Nah, saya juga tergabung di LIS. LIS juga salah satu yang tidak jauh dengan psikologi. Bahkan sama juga dengan kita kata.com itu sama. Jadi menangani masalah psikologi. Aktivitas saya seperti itu, menangani masalah-masalah psikologi, baik yang secara online maupun offline. Oh, oke. Berarti bisa disebut konselor Mas ya? Iya, kalau misalkan dari segi profesi, sebutannya psikolog. Oh, kalau dari profesi psikolog. Oh, oke. Oke, Mas. Aku cerita dulu sebenarnya. Kan beberapa waktu ini di dunia maya kan, khususnya di Twitter, di sosial media, khususnya di Twitter kan banyak yang orang-orang mereka mengaku mengalami masalah kejiwaan, terus namun orang-orang di sekitarnya malah tidak aware gitu, jadi malah menyarankan untuk kamu beribadah aja yang rajin, ntar juga sembuh sendiri gitu. Tapi habis itu kan rame tuh para psikolog ikut komen, enggak bisa diselesaikan seperti itu. Itu mereka harus dibawa ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, yang aku mau sorot di sini tuh soal pentingnya teman untuk membantu mereka yang mengalami gangguan tersebut agar mau berobat seenggaknya gitu Mas. Jadi nggak malah bikin si pasiennya terpuruk gitu. Jadi kalau misal aku punya teman, cara mengetahui teman kita kalau sedang mengalami depresi atau stres tuh gimana sih Mas? Jadi Mas ya, fenomena ini sudah sangat kita tahu kami sebagai psikologi atau psikiater itu. Jadi orang-orang awam itu sering menilai bahwasanya wah, saya sedang depresi, saya sedang stres gitu Mas ya. Sementara kan untuk kategori stres dan depresi tidak sebatas itu. Selain itu juga tadi penanganannya kan bilangnya sudah kami ibadah saja, ntar selesai sendiri. Memang benar akan ada terjadi penyelesaian, tapi butuh proses juga. Nah, di sini fungsi dari psikolog ataupun psikiater itu untuk membantu masalah yang terjadi. Nah, sebelumnya untuk lebih jelas Mas, saya akan menjelaskan terkait definisi dari masing-masing tujuan mental ini yang tentang stres dan depresi, supaya lebih mudah dipahami juga untuk pendengarnya. Oke, untuk stres sendiri, sebenarnya kalau secara definisi, stres itu merupakan suatu ketidakmampuan seorang dalam merespon tekanan yang ada. Nah, sehingga memunculkan masalah-masalah seperti baik fisik maupun psikis. Jadi seperti sakit perut, sakit kepala, terus pusing, bingung. Itu adalah dampak dari stres itu ketika dia tidak mampu mengatasi tekanan yang ada. Sementara depresi lebih mengarah kepada gangguan perasaan. Nah, gangguan perasaan ini ditandai dengan ketidakmampuan dia dalam menghadapi suatu tekanan, terus ditandai dengan perasaan yang berlebihan, sedih berlebihan, terus murung, merasa tidak bersemangat, tidak bisa merasakan makan yang enak, gitu. Artinya dia tidak bisa mengatur makannya dengan baik, tidak berhasil. Dan ada keinginan ekstrim itu, adanya keinginan untuk bunuh diri itu yang paling ekstrim dari gangguan depresi sendiri. Kalau kita sebagai teman udah mengetahui, kan lebih baik membawa mereka ke yang ahlian Mas untuk memecahkan masalah mereka. Nah, apa langkah awal dari kita sebagai teman mereka itu bagaimana Mas? Yang semestinya kita ingat ya, namanya teman kan ingin melihat semuanya menjadi lebih baik ya tentunya. Tidak masalah,
Jadi kan kita inginnya dia, ayo dong kamu berubah jadi lebih baik. Tapi sebagai kita lihat dari sudut pandang si subjek atau klien, kalau saya bilang klien, orang yang mengalami masalah. Kita tidak bisa juga mengajak dia langsung berubah. Itu agak sulit nampaknya. Jadi kita sebagai teman perlunya melakukan pendekatan. Artinya pendekatan itu kita coba mendengar apa yang dia sukakan, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan dengan benar-benar apa ya menampilkan perasaan empati. Jadi ada perasaan empati di dalamnya. Jadi tidak langsung, ayo ini free kemana kan justru malah wah saya mau diajak kemana nih malah takut kan. Oh iya. Artinya kan kita membangun trust dulu, kepercayaan dulu. Oh iya. Jangan diajak orang lain dulu, tapi kita dulu temannya. Nah setelah itu pas kita ajak ngobrol, tapi kita bisa memberikan solusi dari masalahnya, kita bisa mengarahkan. Artinya gimana? Setiap kita bisa, maksudnya kita memberikan masukan di mana setiap permasalahan itu pasti selalu ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya itu bisa dipikirkan dari orang lain, bukan hanya dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Ini apa ya? Semacam penanganan awal orang awam gitu mas ya. Jadi kita memberikan pemahaman bahwasanya setiap masalah itu akan ada solusinya. Nah, kalau misalkan saya tidak bisa membantu, ada orang lain. Nah, itu mulai diperkenalkan. Nah, ada profesi-profesi yang menangani masalah fisik atau psikis seorang, contohnya psikolog, psikolog atau psikiater. Nah, untuk langkah awal pendekatan diri tadi dengan berempati, dengan mendengarkan apa yang dia tuliskan, apa yang dia rasakan dan apa yang disebutkan. Ketika tidak mampu kita menangani, kita bisa mengalihkan atau merekomendasikan ke psikolog atau ke psikiater. Oh gitu. Jadi langkah yang pertama harus membangun trust dulu ya Mas ya ke teman kita gitu ya. Oke, kalau misal trust itu sudah terbangun, terus kita merasa oh ini dia harus dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Nah, untuk meyakinkan teman kita ini caranya gimana sih Mas? Nah, untuk meyakinkan otomatis kita juga sendiri sebagai temannya kita perlu tahu kira-kira profesi apa yang paling tepat. Nah, kalau kan otomatis psikolog ketika dia mengalami masalah, kita menceritakan bahwa ada loh profesi yang bisa menangani masalah kamu. Psikolog itu akan memberikan masukan atau memberikan terapi ketika memang benar-benar dibutuhkan dengan menjaga keamanannya. Artinya kita merekomendasikan orang lain, tapi kita berikan ibaratnya pemahaman bahwasanya masalah ini itu akan dirahasiakan. Artinya antara kamu dan psikolog. Jadi benar-benar kita merekomendasikan orang lain, tapi dengan pemahaman yang supaya dia tidak takut untuk bercerita. Namanya orang kan punya masalah pasti otomatis rasa takut orang lain, ketidakpercayaan. Diawali dengan membangun trust dengan si klien ini. Nah setelah itu ketika tidak mampu menangani masalah, dialihkan ke psikolog tadi. Nah dengan memberikan pemahaman tentang psikolog itu sendiri. Contohnya kayak kode etiknya tadi yang menjaga kerahasiaan. Oh ya, maka ada yang akan menerima saya tanpa syarat sebenarnya. Oke, lantas kalau semisal kita udah bawa mereka nih dan alhamdulillah mereka udah lepas dari masalahnya tersebut. Langkah selanjutnya kita sebagai teman gimana Mas ya biar mereka mengerti gitu loh kalau siapa tahu ini balik lagi gitu kan, kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan sebagai teman. Nah langkah kita sebagai teman setelah melakukan konsul itu gimana mendampinginya? Oke. Setiap permasalahan misalkan orang yang dibawa ke psikolog yang konsul dan pendampingan. Nah kita juga sebagai teman perlu dia yang namanya kontrol ya, kita sebagai kontrol teman kita. Jadi ketika orang sudah diberikan terapi dalam psikolog, kita akan diberikan yang namanya terapi kerja yang dibutuhkan. Nah kita pastikan sebagai teman apa yang disarankan atau terapi yang diberikan oleh psikolog itu ya benar-benar dijalankan. Nah biasa kan dengan dalam terapi misalkan contohnya terapi CBT, itu kan dia memberikan tahapan-tahapan. Biasanya kalau tidak sekali atau 2 kali, bisa sampai sebulan 3 kali atau sebulan 4 kali, bahkan sampai 1 tahun jedanya. Jadi sebulan. Nah kita sebagai teman, apa yang kita lakukan? Kita melakukan kontrol. Artinya kita membantu. Kira-kira sudah dilakukan nggak apa yang sudah dibuat yang sudah dibuat psikolog? Nah, seperti itu. Jadi kita membantu kontrol
bantu terus bangun kepercayaan bahwasanya kamu bisa sembuh, kamu bisa sehat kembali, dan semua punya potensi untuk kembali lagi mengalami masalah yang sama. Jadi benar-benar dijalankan yang sudah diberikan dan terus menjalani pola hidup yang sehat. Oh, berarti tetap kita jangan sampai melepas trust itu Mas ya dari teman kita gitu ya Mas ya. Iya benar, namanya pertemanan itu kan yang paling penting kan trustnya, percaya satu sama lain, itu membangun energi positif di dalamnya supaya kita jauh dari masalah-masalah mental. Oh, oke. Sebenarnya seberapa penting sih peran teman atau peran orang sekitar bagi penanganan kasus seperti ini, Mas? Melihat dari kasus-kasus sebelumnya yang bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu, Mas. Oh iya. Jadi namanya ini sebenarnya pentingnya namanya promosi kesehatan mental. Itu sangat dibutuhkan. Karena orang tuh semua punya potensi untuk ini masalah kejiwaan. Tidak menutup kemungkinan saya sebagai psikolog atau Mas sebagai pekerja dan lain-lain itu punya potensi yang sama untuk mengalami gangguan mental. Nah, mengontrol itu semua, nah kita harus sadar nih bahwasanya kita perlu yang namanya bagaimana mengontrol diri, mengontrol emosi dan lain-lain. Karena itu adalah sumber-sumber kita menjadi stres, menjadi depresi. Nah, perlu adanya yang namanya pemahaman tentang kesehatan mental. Nah, kayak gitu. Jadi yang benar-benar kita harus paham dengan itu semua. Kita harus tahu, setidaknya kalau tidak paham kita mengetahui lah bentuk bagaimana cara menghindarkan masalah, bagaimana cara mengontrol masalah yang ada. Berarti secara tidak langsung memang semua orang harus aware ya Mas ya. Itu tadi Tribuners perbincangan kita dengan Mas Wisnu. Sampai berjumpa lagi di Tribun News on Cam selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.